wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan, kesehatan sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kita hambanya Allah yang taat beribadah kepadanya, sebagai bukti kita adalah orang-orang yang beragama Islam. Bersyukur pada perantara agama yang sampai saat ini beliau telah memberikan suri teladan yang baik, telah memperjuangkan agama Islam yang sampai saat ini kita setia memeluknya, dan kita bisa mengambil suri teladan yang baik dari Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Dan bersyukur pada sahabat semua yang telah menonton video dari saya. Dan untuk selanjutnya saya akan membuatkan video tutorial tips sukses pernafasan saat kita melakukan azan. Jadi azan pernafasannya dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan menggunakan dada dan perut. Caranya jika kita menginginkan menggunakan dada, yaitu untuk kategori azan nada-nada pendek, maka kita menghirup udara lewat hidung berasa sampai di dada, terus kita lepaskan, terus kita berhenti sejenak, terus kita melakukan azan nada-nada pendek. Terus jika kita mau menggunakan pernafasan perut, caranya kita hirup udara lewat hidung, terus ditahan sampai berasa ke perut. Caranya udaranya itu tadi dihirup lewat hidung, ditahan sampai perut kita mengembung. Jadi jika kita melakukan ini tadi, jika perut kita sudah mengembung, maka kita sudah berhasil menggunakan teori pernapasan perut. Dan apabila kita mau melantunkan azan, maka kita harus memahami waktu azan, yaitu jika waktu azan dengan iqomah itu masih jauh, maka kita bisa menggunakan nada-nada yang panjang. Dan apabila waktu azan dan iqomah sudah mepet, maka kita sebaiknya menggunakan nada pendek atau nada sedang. Oke. Jadi untuk pernafasan dada kita badan kita harus tegap. Jadi ya tidak kemana-mana, tidak ke arah mana gitu. Kita harus fokus mengingat saja nada yang kita lantunkan. Begitu pula pernafasan perut, kita tidak boleh mengangkat bahu kita karena akan mengganggu pernafasan nada panjang tersebut. Itu kita pas nada panjang menggunakan pernafasan perut, sebaiknya kita banyak-banyak mengatur pernafasan. Jadi caranya adalah ketika kita azan sudah satu bait, kita berhenti dahulu mengambil pernapasan perut, terus kita melanjutkan nadanya sampai selesai. Jadi setiap bait berhenti mengambil pernapasan, lanjut lagi, berhenti lagi mengambil pernapasan, lanjut lagi. Caranya seperti itu berulang-ulang sampai selesai. Jadi praktek lain saat kita azan, yaitu kita harus sebelum azan kita harus minum, karena dengan cara minum menguatkan pernapasan kita. Minum kita harus pas cuaca hujan ya, minum air hangat, jangan sampai air panas, karena air panas itu mengganggu rongga-rongga di dalam perut kita berasa panas. Kita harus minum air dingin. Pas kalau musim tidak hujan, lebih baik menggunakan air dingin.
supaya nafas kita kuat, bisa panjang, dibantu dengan teori pernafasan tadi. Dan kita juga harus bisa mengontrol sound system sebelum melakukan azan. Sebelum melantunkan azan kita harus pandai mengontrol sound system. Jika tidak bisa, kita bisa meminta bantuan kepada orang yang lebih bisa. Jadi caranya mengontrol sound system, suara tidak kebesaran juga tidak kekecilan, yaitu kombinasinya pas. Kita harus juga mengetahui nada-nada azan yang pas digunakan sesuai cuacanya kalau bisa. Seperti contohnya kita waktu azan duhur kan panas cuacanya misalnya, ya kita harus menggunakan nada yang kencang supaya orang terdengar, untuk tergugah hatinya untuk beribadah kepada Allah, yaitu mengucapkan sholat duhur. Dan contoh lagi, kita sholat maghrib sampai subuh, kita sebaiknya menggunakan nada yang tidak perlu keras, jadi tetap tenang, apalagi waktu subuh, karena waktu subuh banyak orang yang tidur, masih males bangun. Jadi kita harus menggunakan nada yang santai, tidak teriak-teriak gitu. Kan tidak cocok adzan subuh teriak-teriak. Jadi untuk yang lain, apabila teman-teman semua mempunyai ide, bisa dituliskan di kolom bawah komentar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila video saya bermanfaat, bisa ditiru. Dan apabila ada salah atau ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila video ini bisa memberikan motivasi buat saya pribadi dan Anda semua, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan, keberkahan dalam hidup kita. Oke, mungkin cukup sekian saja video dari saya. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan saya akan, insya Allah saya akan membuatkan video tahap selanjutnya jika banyak yang sudah menonton video dari saya ini. Oke, cukup sekian saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.